Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ujang Aceng. Dan hari ini Ana mau ngebahas semua quirk di MHA ya guys ya. Langsung aja kita masuk. 2D-Fi, jenis emitter dimiliki member avant-garders, bisa ngebuat orang kejebak di dalam lukisan dengan cara ngambil frame foto untuk nyerap orang sama objek ke dalam. Kalau udah di dalam, kagak bisa keluar. Absorption and Release, jenis emitter dimiliki Four-Eyed Nomu, bisa nyerap serangan quirk emitter lain terus dibalikin ke penyerangnya, tapi damage dari serangan yang diserap masih dirasakan penggunanya. Acid, jenis emitter dimiliki Mina Ashido, bisa ngebuat cairan asam yang korosif dari kulitnya tanpa melukai Mina sendiri. Quirk ini ngemodif pigmen Mina jadi kulitnya berubah warna. Cairan asam ini cukup kuat untuk ngelelehin objek kayak logam, dan di maksimum outputnya sampai bisa ngelelehin Gigantomachia, dipakai untuk gerak juga. Acid Sweat, jenis emitter dimiliki Masaru Bakugo, ngebuat keringat yang keluar dari kulitnya memiliki properti asam yang gampang terbakar sama meledak. Dengan cara ngegosok tangannya bisa meledak keringatnya, tapi nggak bisa dikeluarin manual, beda kayak Bakugo. Air Cannon, jenis emitter dimiliki entah siapa ya guys ya, terus dicuri All for One, ntar dikasih ke Shigaraki, bisa ngeluarin angin dengan tekanan luar biasa, saking kuatnya bisa ngedorong All Might. Bentuknya bisa berubah tergantung posisi tangan pas ngeluarinnya kayak gimana. Airwalk, jenis emitter yang dicuri All for One terus dikasih ke Lady Nagan, dengan konsentrasi tinggi, bisa ngendalin udara di sekitar usernya jadi bisa melayang, jalan di udara, naik turun juga bisa. Alchemy, jenis emitter dimiliki Dark Might, kemampuannya itu bisa ngetransmutasi benda mati jadi objek kompleks, golem hidup, sampai ledakan energi kinetik. Dengan make full bodysuit khusus, quirknya bisa ngubah penampilan jadi siapa aja, sampai jadi monster raksasa juga bisa. Bisa dipakai serangan jarak jauh, juga memperbaiki objek-objek. Meski begitu, kreasi buatan Dark Might tetap bisa dihancurin. All for One, jenis emitter dimiliki All for One, ya nama quirknya sama namanya sama ya guys ya. Nantinya dikasih ke Shigaraki, kemampuannya bisa ngambil dan nyuri quirk orang lain. Quirk yang udah diambil bisa dipakai pribadi maupun dikasih ke orang lain lagi. Dan tergantung dari jenisnya, orang yang punya quirk dikasih quirk bisa jadi dua quirk di dalam tubuh jadi nyampur, dengan kemungkinan dampak buruk jadi hilang akal. Kemungkinan aja ya guys ya. Sedangkan orang yang quirkless dikasih quirk efeknya beda-beda. Adapun orang yang diambil quirknya bakalan jadi quirkless dengan kemungkinan efek samping sama kayak tadi, hilang akal. Bagi All for One sendiri bisa punya dan ngeaktifin banyak quirk sekaligus. Amplifold, jenis emitter dimiliki Amplifold, bisa ngebuat dan menghantarkan listrik di dalam tubuhnya untuk dikeluarin dalam bentuk tembakan listrik. Anivoice, jenis mutan dimiliki Koji Koda, ngebuat dia bisa berkomunikasi dan merintah hewan-hewan lewat kata-katanya. Sekalian ngubah fisik Koda jadi kepala kayak batu, seiring berjalannya waktu jarak pemakaiannya tambah jauh. Antigen Swap, jenis transformasi dicuri All for One, bisa ngebuat usernya ngubah tipe darah sesuka hati, jadi mustahil untuk dilacak. Anthropomorph, jenis emitter dimiliki Tomoyasu Chikazoku, bisa ngebuat objek apapun yang segede manusia jadi tiruan sempurna siapapun, termasuk pakaiannya. Bisa ngebuat lebih dari satu dan dikendaliin. Cara ngebuatnya pakai cairan dari tangan skeptik. Arbor, jenis transformation dimiliki Shinji Nishia, bisa ngebuat dan ngendaliin kayu dari bagian tubuh manapun. Kayu-kayu ini bisa dipakai ofensif maupun defensif. Assault Dust, jenis emitter dimiliki murid random ini, bisa ngebuat dan ngendaliin debu sampai bisa ditembakin dengan kecepatan tinggi. Barrier, jenis emitter dimiliki Hekiji Tengai, bisa ngebuat barrier telekinetik dengan bentuk kubah yang kata Fatgum sekuat tembok baja. Tempat muncul dan ukurannya bisa diubah sesuka hati walau kemungkinan ada batasnya. Red, jenis mutan dimiliki Hato Yobayakawa, ngubah tubuh jadi layaknya kelelawar dengan fitur kayak sayap di tangan, taring, telinga tajam, dan lain-lain. Bisa lari cepat juga terbang, penciumannya bagus. Beams from his eyes, jenis emitter dimiliki Ichimoku Samazu, simpelnya aja kayak Cyclops, bisa nembakin laser terkonsentrasi dari matanya. Beast, jenis transformation dimiliki Jurota Shishida, bisa berubah jadi hewan buas gede dengan insting lebih liar. Semua indera sama statsnya jauh lebih tinggi dari biasanya. Big Fish, jenis transformation dimiliki Itsuka Kendo, bisa memperbesar salah satu atau dua tangan usernya jadi raksasa. Ketika gede, kekuatan fisiknya jadi nambah kuat, penggunanya nggak kena efek berat tangannya. Big Horn, jenis mutan dimiliki Daikaku Miyagi, cuma nambah anggota tubuh fisik berupa tanduk gede. Salah satunya dipotong biar lebih gampang bacain berita. Sempet jadi kontroversi. Big Money, jenis transformation dimiliki Rikiya Eno, bisa berubah jadi kera raksasa. Binjing Ball, jenis emitter dimiliki Tamashiro, bisa ngelepasin bola-bola kecil yang ada mulutnya dari tubuhnya. Bisa jadi proyektil kecepatan tinggi atau nelen objek-objek. Black, jenis transformation dimiliki Shihai Kurohiro, bisa menggabungkan tubuh user ke dalam apapun yang berwarna gelap, mau gelap alami atau sesuai situasi kondisi dengan ukuran apapun. Di dalam kegelapan ini, dia bisa gerak kemana aja, dan bisa ngegerakin objek yang emang bisa gerak melalui bayangannya. Misalnya Dark Shadow-nya Tokoyami. Black Hole, jenis emitter dimiliki 13, bisa ngebuat black hole kecil dari jari-jarinya yang nyedot dan ngehancurin apapun sampai di level atom. Beberapa bentuk energi juga bisa diserap, misalnya cahaya. Karena sifatnya yang bahaya banget jadi susah dikendalikan, bahkan bisa melukai 13 sendiri kalau salah make. Black Whip,
jenis emitter dimiliki Daigoro Banjo yang kemudian jadi bagian One for All, bisa ngebuat semacam tali dari bagian tubuh manapun yang bisa dikendaliin, ditenagai emosi, dan semakin marah usernya semakin kuat. Karena sifat quirknya yang serbaguna banget, bisa dipakai jadi apa aja, termasuk alat transportasi kayak Spider-Man. Blade Tooth, jenis transformation dimiliki Moonfish, bisa ngebuat dan memanipulasi ukuran, juga bentuk dari gigi penggunanya sampai bisa dipertajam setajam silet. Blast, jenis emitter dimiliki Sensoji, bisa ngelepasin tembakan energi dengan kecepatan tinggi dari tangan sama kakinya. Blazing Hair, jenis mutan dimiliki Moe Kamiji, ngebuat rambutnya berubah jadi api hijau yang bisa dikendaliin. Misal ngambil rambutnya untuk dilempar atau dibuat jadi senjata. Bisa terbang juga pakai rambutnya. Blood Control, jenis emitter dimiliki Sekijirokan, bisa ngendaliin darah diri sendiri yang udah keluar dari tubuhnya. Mau diubah aliran, gerakan, atau dikerasin juga semuanya bisa. Cara Flood King makanya yaitu pakai sarung tangan khusus yang bisa ngeluarin darahnya yang nantinya bisa diserap balik ke tubuhnya. Blood Curdle, jenis emitter dimiliki Stain, bisa ngebuat target nge-freeze sementara nggak bisa ngapa-ngapain dengan cara nelen darahnya. Ada tambahan yaitu ngubah lidahnya jadi lebih panjang dipenuhi papillae kecil. Bloodlet, jenis transformation dicuri All for One, bisa ngeluarin darah dari tubuh yang nantinya bisa diserap balik ke dalam. Quirk ini juga melindungi dari pendarahan, karena pas keluar semua darah masih aman aja. Blue Flame, jenis emitter dimiliki Dabi, kemampuannya klasik yaitu kendali api yang bisa dikeluarin dari tubuhnya. Warna biru, ditenagai emosi jadi semakin marah semakin kuat. Panasnya bisa mencapai 2000 Celcius. Body Bulk, jenis transformation yang dicuri All for One terus dikasih ke spinner, yaitu bisa memperbesar tubuh penggunanya. Naikin statsnya jauh lebih tinggi dari normal, lebih kuat emosinya, lebih kuat juga quirknya. Body Morph, jenis mutan milik Steel Bulwark, nambahin 2 tangan dengan kekuatan fisik gacor. Bombify, jenis transformation dimiliki Number 6, bisa ngemutasi bagian tubuh jadi numbuhin bom dengan berbagai ukuran. Boomerang, jenis emitter dimiliki Itejiro Toteki, bisa ngendaliin arah objek yang dilempar, jadi kayak misil yang bisa dikendaliin lah. Brown Boost, jenis emitter dicuri oleh All for One, bisa nambahin kekuatan fisik penggunanya, di stack sama All for One karena punya 3 quirk ini guys, jadi stat boostnya gede. Brainwashing, jenis emitter dimiliki Hitoshi Shinso, bisa naruh target ke kondisi terpaksa ngikutin kata-kata usernya. Untuk aktifnya harus ngejawab perkataan user dulu. Shinso juga harus ngaktifin manual ya guys ya, jadi kalau ngobrol biasa nggak akan kena efek hipnotisnya. Maksimal aktif cuma di 1 orang. Yang dihipnotis Shinso juga hilang perasaannya, jadi kagak bisa didetek emosinya kayak waktu nipu All for One. Bristle, jenis transformation dimiliki Tsuyoshi, bisa ngerasin rambut. Bruiser, jenis transformation dimiliki Chuma Yakumaru, bisa memperkuat salah satu anggota tubuh untuk ngelepasin serangan yang kuat, lebih lama nge-charge-nya, damage-nya juga lebih gede. Bubble, jenis emitter dimiliki Kauroko Awata, bisa ngebuat gelembung dengan ukuran dan aroma sesuai keinginan. Dipakai untuk jadi distraksi yang bisa ngebutain lawan. Bullhead, jenis mutan dimiliki Minotaurus, ngubah tubuh jadi kayak banteng dengan 2 tanduk. Cell Activation, jenis emitter dimiliki Katsuma Shimano, bisa ngaktifin sel di tubuh user maupun orang lain dengan cara menyentuh. Karena ini jadi bisa mempercepat regenerasi, waktu recovery, bahkan memperbagus kondisi fisik. Kemedin, jenis muatan dimiliki oleh Kojiro Bondo, bisa ngeluarin cairan kayak lem dari lubang di kepalanya. Ketika kena, langsung mengeras dan ngejebak apapun di dalamnya, jadi lengket dan bahaya untuk disentuh. Kecepatan mengerasnya juga bisa dikendaliin. Semen, jenis emitter dimiliki Cementos, bisa ngendalin material dengan bahan dasar semen dengan cara nyentuh permukaannya. Nggak bisa ngebuat semen baru, cuma bisa ngendalin semen yang udah ada. Beton bisa diubah sesuka hati selama masih disentuh, tapi ya tanpa semen atau beton kagak bisa apa-apa. Centipede, jenis mutan dimiliki Juzo Moashi, ngubah anggota tubuh kayak kepala, tangan, sama kaki jadi mirip kelabang yang panjang. Penjepit di sepanjang anggota tubuhnya juga beracun. Chameleon, jenis mutan dimiliki Invisible Wall, ngubah penggunanya jadi bentuk bunglon sekaligus kemampuannya juga, alias bisa nempel di tembok, muterin matanya ke arah berbeda, pakai lidah panjang juga kamuflase. Charging Muscle, jenis emitter dimiliki Muscle Man, bisa ngecharge kekuatan di ototnya untuk serangan lebih kuat. Chest Hair, jenis emitter dimiliki Tenma Nakaoji, entah apa kemampuannya ya guys ya. Chimera, jenis muatan dimiliki Chojurokon, ngasih penggunanya karakteristik berbagai hewan, bisa ngubah jadi lebih gede dan kuat. Form utama dan mungkin satu-satunya yaitu werewolf biru ini, dan ya entah hewan apa yang bisa nembakin laser dari mulutnya ya guys ya. Chronostasis, jenis mutan dimiliki Hari Kurono, ngasih usernya rambut berbentuk anak panah yang bisa manjang untuk nusuk dan motong lawannya, ngelambatin target kalau kena. Jarum menitnya di depan kepalanya, sedangkan jarum jam di belakangnya. Durasi perlambatannya tergantung nunjukin waktu berapa di jam rambutnya. Clean Bubbler,
jenis emitter dimiliki Susugu Mitarai, bisa ngebuat dan ngendalin gelembung dengan properti sabun yang keluar dari tubuhnya. Cukup kuat untuk ngangkat orang, bisa dipakai sebagai disinfektan luka. Clones, jenis emitter dimiliki Ectoplasm, bisa ngelepasin zat yang keluar dari mulutnya, berubah jadi klon dirinya sendiri dengan maksimal sekitar 30 sekali pakai. Klonnya berbagi pikiran dengan aslinya, dengan ini tiap klon bisa ngomong. Durability-nya juga nggak terlalu bagus sih klonnya. Cloud, jenis emitter dimiliki Oboro Shirakumo dan nantinya jadi dasar quirk Kurogiri, bisa ngebuat awan dengan berbagai ukuran dengan berbagai kepadatan juga. Awan-awan ini bisa melayang di udara sampai bisa dinaikin dengan kecepatan tinggi, bisa nyimpen barang juga. Komik, jenis mutan dimiliki Manga Fukidashi, ngubah wujud asli kayak komik dan bisa mematerialisasikan onomatopoeia. Oh shit, rada susah ya guys ya. Ulang-ulang, onomatopoeia ke dunia nyata dalam bentuk huruf Jepang raksasa. Kalau bingung maksudnya apa, ini kata yang nunjukin suara. Misalnya jeder, bledag, gitulah ya. Semua onomatopoeia yang dikeluarin punya sifat yang sama dengan apa yang dideskripsikannya. Misalnya lembab beneran ngubah jadi lembab. Kompres, jenis emitter dimiliki Atsuhiro Sako, bisa ngecilin apapun mau benda atau makhluk hidup di area bola jadi kelereng kecil tanpa ngedamage sedikit pun. Untuk aktivasi harus nyentuh targetnya dulu, bisa dilepasin juga isinya. Confession, jenis emitter dimiliki Shinemoto, dengan ngasih pertanyaan, targetnya otomatis bakal ngejawab sejujurnya. Tapi kejujuran ini kadang literal banget. Conjure, jenis emitter dimiliki Tenko Tejina, bisa mindahin bola kecil langsung ke tangan. Control Glass, jenis emitter dimiliki Star Servant, bisa ngendalin dan ngubah bentuk kaca yang ada di sekitar. Dari padat juga bisa dibuat jadi benda cair, dipakai nih orang untuk terbang. Copy, jenis emitter dimiliki Neito Monoma, bisa nge-copy quirk dengan cara menyentuh targetnya. Bahkan beberapa helai rambut yang disentuh cukup untuk bisa nge-copy quirk target. Setelah nyentuh, dia dapat quirk sama pemahaman dasar cara makainya. Lebih dari satu juga bisa, tapi ngaktifinnya tetap satu-satu doang. Batas waktu kopinya maksimal 5 menit, tapi bisa dilatih biar lebih lama. Cow, jenis transformation dimiliki Cow Lady, bisa ngubah tubuh jadi kayak sapi, naikin stats fisik jadi ya kayak sapi. Creation, jenis emitter dimiliki Yaoyorozu Momo, bisa ngebuat objek fisik yang dikeluarin dari bagian tubuh. Semua benda bisa dibuat mau sekompleks apapun strukturnya, kecuali makhluk hidup, asal paham konfigurasi atom objeknya kayak gimana. Harus ngebayangin bagian pentingnya apa, materialnya, terus disusun, baru dilapisin, terus dikeluarin. Bahan bakarnya yaitu lemak. Crystallize, jenis transformation dimiliki Yuhojo, bisa munculin kristal dengan jumlah banyak di tubuhnya, sampai bisa nutupin semuanya pakai kristal. Durability-nya lumayan. Cubism, jenis entah apa dimiliki pemimpin avant-garders, bisa ngubah tubuh sendiri jadi seni kubisme tapi versi 3 dimensi. Curse, jenis mutan dimiliki Thousand Eyes, bisa ngubah seluruh tubuhnya jadi rune kertas, ngebuat tubuh jadi ringan banget pula. Kertas ini bisa jadi proyektil sama klon dirinya sendiri. Danger Sense, jenis emitter dimiliki Hikage Shinomori, alias salah satu pewaris One for All, bisa ngedetek segala macam bahaya di sekitar penggunanya, ngasih kesempatan untuk react. Dirasain Deku kayak kepalanya ditusuk tiap kali aktif, mirip kayak Spidey Sense lah ya, bisa ngedetek emosi negatif sama niat jahat. Dark Ball, jenis emitter yang dicuri All for One, bisa munculin bola hitam dengan semacam energi ungu-ungu, dipakai untuk nyerang All Might Darkness. Jenis emitter yang dimiliki Koki Terumoto, bisa munculin semacam cairan berkabut hitam ini dari jari tangan sampai telapak kaki untuk menyelimuti area sekitar. Apapun yang di dalam area kegelapan ini tenggelam masuk. Dark Shadow, jenis emitter dimiliki Fumikage Tokoyami, munculin sebuah makhluk gelap terbuat dari semacam bayangan yang bisa muncul sama hilang sesuka hati, tapi tetap terikat ke Tokoyami. Bakal selalu patuh ke Tokoyami, udah kayak personal bodyguard. Ketika di area gelap tambah kuat, dan sebaliknya di area terang gak bakal seefektif. Daydream, jenis emitter dimiliki Deborah Ghoul ini, bisa ngebuat target pingsan terus dimasukin ke semacam kondisi terhipnotis yang bisa dikendalin hanya dengan ngelihat targetnya. Di dalam pikiran targetnya bakal kejebak di semacam mimpi yang mewujudkan keinginan terdalam. Usernya bisa lihat isi mimpi ini apa. Delay Spot, jenis emitter dimiliki Bruno Ghoul ini, bisa ngebuat area dengan volume bola. Di dalam area ini ngebuat semua hal jadi gerak slow motion, bisa ngeberhentiin peluru juga. Decay, jenis emitter dimiliki Tomura Shigaraki yang dikasih sama All for One, bisa ngehancurin dan ngebuat apapun yang disentuh Shigaraki jadi debu. Awalnya cukup lambat nyebar efeknya, tapi setelah dilatih terus menerus, efeknya tambah cepet sampai hampir instan, dan nyebarnya lebih luas dan cepet. Dan ternyata ini quirk Overhaul yang di reverse engineer. Awalnya punya kekuatan untuk ngebalikin damage yang disebabkan juga, tapi dimodif sama Garaki biar yang tersisa daya hancurnya doang. Despot, jenis emitter dimiliki Diktator, bisa ngendalin orang-orang lewat benang yang keluar dari tubuhnya. Orang yang dikendalin masih sadar tapi nggak bisa apa-apa. Diesel Engine, jenis mutan dimiliki Willy Wanda, ngubah semua fisiknya jadi semacam kereta api dan cuma ngasih kecepatan lari yang dinaikin. Dog,
jenis mutan dimiliki Ryo Inui, Gigantomachia, sama Kenji Suragame ngasih kemampuan mencium dan mendengar yang gacor, tapi spesifiknya beda-beda tiap usernya. Bagi Ryo, dia dapat karakteristik dogi beneran, rambut, cakar, sama hidung. Kalau untuk Gigantomachia, dia dapat indera penciuman sama pendengaran yang saking gacornya bisa ngelacak masternya dari jauh banget. Untuk Kenji, ngubah kepala jadi dogi tapi badannya aman. Double, jenis emitter dimiliki Jin Bubaigawara, juga no Momocha. Quirk ini bisa ngebuat penggunanya ngebuat tiruan apapun, 2 biji sekali aktif. Jin seneng make ini untuk ngebuat tiruan teman-temannya untuk jadi support di pertarungan. Cara ngebuatnya yaitu ngeluarin cairan gelap dari tangannya yang bakal berubah jadi apa yang ditiru. Tapi harus tahu ukuran orang yang mau ditiru dulu. Kalau klonnya kena damage, Jin gak akan ngerasain sakitnya, tapi bakal tahu kalau hancur. Paling ngerinya kalau nge-copy diri sendiri yang quirknya juga double, bisa ngebuat diri sendiri tak terbatas. Dragon, jenis transformation dimiliki Ryuko Tatsuma, bisa berubah jadi naga raksasa yang bisa terbang, punya cakar dan rahang yang kuat. Dragon Breath, jenis emitter dimiliki Drunkly, bisa ngeluarin api dari mulut kayak naga, tapi harus minum alkohol dulu ya guys ya. Dupli Arms, jenis mutan dimiliki Mezo Shoji, ngasih tangan baru berbentuk tentakel yang bisa berubah jadi duplikat anggota tubuh lainnya. Misalnya mulut, biasanya indranya jauh lebih bagus dari aslinya, bisa dipakai berantem juga. Eagle, jenis mutan dimiliki Takahiro, ngubah penggunanya jadi penampilan elang. Earphone Jack, jenis mutan dimiliki Kyokajiro, ngasih semacam sambungan audio jack di ujung telinganya, bisa dicolokin ke berbagai hal. Kalau dicolokin ke tembok tebal, masih bisa dengar segala macam di sisi lain. Abis itu bisa ngasih damage ke objek yang dicolok dengan ngasih getaran detak jantung Jiro sendiri. Panjangnya 6 meter, dan radius suara yang bisa didetek sejauh 12 meter. Earthflow, jenis emitter dimiliki Ryuko Tsuchikawa, bisa ngendaliin tanah di sekitarnya, juga bisa dibuat jadi bentuk apa aja, sampai ngebuat longsor juga bisa. Eel, jenis transformation dimiliki Teruo Unagisawa, ngasih kemampuan berubah jadi belut. Itu aja sih, tapi setelah dieksperimen sama Villain Factory, berubah jadi lebih kuat. Elasticity, jenis emitter dimiliki Danjuro Tobita, bisa ngebuat apapun jadi punya properti elastis dengan disentuh. Bahkan angin juga bisa dibuat jadi elastis dipakai kayak trampolin. Electric Charge, jenis emitter dimiliki Tesla, ngebuat usernya bisa manen dan manipulasi arus listrik. Listriknya bisa dipakai untuk nyerang atau ngehambat arus listrik lainnya. Electric Eel, ini quirk Eel tadi yang udah bermutasi setelah usernya diculik terus dijadiin bahan eksperimen. Kemampuan quirk sebelumnya masih ada, tapi ditambah bisa ngelepasin lonjakan listrik. Electricity Generation, jenis emitter dimiliki Electplant, bisa ngebuat dan memanipulasi listrik. Bedanya dengan quirk yang bakal kita bahas selanjutnya, quirk ini bisa ngelepasin listrik dalam bentuk semacam petir untuk menyerang. Electrification, jenis emitter dimiliki Denki Kaminari, bisa nyimpen dan ngeluarin listrik dari tubuhnya menjadi semacam aura di sekitar yang bakal nyetrum apapun kalau ngebuat kontak. Bedanya sama quirk sebelumnya, Kaminari ngelepasin listriknya bakal nyetrum siapapun, bukan dalam bentuk petir atau semacamnya. Yang ngebuat quirk listrik ini unik dari yang lain, Kaminari bisa jadi baterai untuk nyerap serangan listrik lainnya. Dari listrik ini ngebuat cahaya terang. Electromagnetic Bullet, jenis emitter dimiliki murid random ini bisa ngebuat medan elektromagnetik untuk memperbagus serangan objek yang dilempar. Endurance, jenis emitter dimiliki Gigantomachia, sebagai quirk orinya bisa ngubah pergerakan sama semangat jadi energi fisik yang literal cow. Jadi lebih sering gerak dan lebih tinggi semangatnya, bakal naikin stamina tinggi banget juga. Udah kayak monster stamina. Efek tambahannya juga ngasih Gigantomachia durability kagak ngotak. Energi saver, jenis emitter dimiliki Gigantomachia, lagi ya guys ya, ngebuat tubuhnya bisa tetap bekerja meski dapat nutrisi sama hidrasi yang sangat kecil. Juga tanpa tidur yang banyak, bisa terus nyerang selama 48 jam tanpa istirahat non-stop. Energi Shock, jenis emitter dimiliki Rikiya Katsukame, dengan nyentuh terus narik nafas, dia bisa nyerap daya hidup targetnya. Nambahin stamina sendiri juga tambah gede sama kuat. Enfeeble, jenis emitter dimiliki Habuko Munggus, dengan natap mata target, bisa ngebekuin otot mereka selama 3 detik. Meski targetnya nggak bisa apa-apa, tetap sadar. Bisa target lebih dari 1 selama semuanya ngebuat kontak mata dengan usernya. Engine, jenis muatan dimiliki dua saudara T-nya, ngubah betis di kaki jadi semacam engine atau mesin yang ngasih usernya kemampuan gerak cepet banget. Karena ini paling efektif dipakai di misi yang harus pindah-pindah tempat dengan cepat. Tiap knalpotnya bisa dilepas, bakal regenerasi yang baru yang bisa jadi lebih cepat sama lebih kuat. Layaknya otot, kalau terus dilatih bakal tambah kuat ya guys ya. Ada juga kondisi di mana semua energinya dilepasin sesaat, ngasih kecepatan gak ngotak, tapi udahnya ada cooldown. Erasure, jenis emitter dimiliki Shota Aizawa, bisa ngehapus quirk siapapun yang ditatap Aizawa. Bakal terus aktif selama matanya terbuka, tapi sekali ngedip langsung mati. Meski begitu, quirk ini bisa dipakai ke banyak target sekaligus meskipun udah nggak ditatap lagi. Selama masih kebuka matanya tetap aktif. Erasure Spot, jenis emitter dimiliki Paolo Golini, bisa ngebuat area dengan bentuk kubah yang matiin semua quirk orang di dalamnya. Bisa juga ngebuat bubble lebih kecil di dalam kubah tadi yang nggak matiin quirk.
Explosion, jenis emitter dimiliki Katsuki Bakugo. Bakugo bisa ngeluarin keringat yang semacam nitrogliserin dari telapak tangannya yang kemudian dinyalain untuk ngebuat ledakan yang ukurannya bisa diubah-ubah. Ledakannya juga kagak main-main, cok. Bisa ngebakar atau ngancurin apapun yang kena. Karena bahan bakarnya keringat, semakin lama Bakugo berantem, semakin keringetan, ledakannya juga tambah kuat. Di arc Paranormal Liberation War, quirk Bakugo mengalami awakening. Dia jadi bisa ngebuat banyak ledakan kecil yang padat sekaligus, jadi move cluster alias ledakannya disatuin jadi ledakan raksasa. Extend O'Hare, jenis mutan dimiliki Nagama Samora, bisa ngendaliin pertumbuhan dan pergerakan rambut sendiri sesuka hati. Durability rambutnya juga tambah bagus, sampai hampir nggak bisa dihancurin. Karena ini rambutnya bisa dijadiin armor juga buat nangkep banyak musuh sekaligus. Entah penampilan nih orang karena quirknya atau emang punya rambut sepanjang itu. Extra Arms, jenis mutan dimiliki orang ini ngasih usernya 2 tangan tambahan. Fajin, jenis emitter dimiliki Bruce Lee, yang ini ya guys ya, bukan Bruce Lee ini. Terus jadi bagian One for All yang dipakai Deku, Fajin bisa nyimpen dan ngebangun energi kinetik dengan ngelakuin gerakan berulang kali. Energi yang disimpan ini bisa dilepasin, ngasih usernya ledakan kecepatan sama kekuatan. Bisa dipakai di anggota tubuh mana aja. Nyimpen energi ini nggak cuma gerakan tubuh doang, tapi energi quirk lain juga bisa. Misalnya energi kinetik Black Whip, nantinya dilepasin ngebuat Black Whip tambah kuat. Saking kuatnya quirk ini, ditambah One for All 45% plus Black Whip, udah bisa nyaingin One for All 100% tanpa beban ke tubuh. Fast Fist, jenis emitter dimiliki Black Belt, usernya bisa ngegerakin tangan cepet banget. Bisa mukul 100 kali di bawah 1 detik. Saking cepetnya, kalau di mata orang biasa kelihatannya kayak satu serangan. Fat Absorption, jenis transformation dimiliki Taishiro Toyomitsu alias Fat Gum, ngebuat objek yang kena tubuhnya jadi nempel terus ditenggelamin masuk ke dalam lemak. Karena ini durability-nya jadi gacor. Serangan langsung malah bisa ngebuat penyerangnya nyangkut. Semua serangan yang diserap Fat Gum juga bisa dibalikin kayak counter attack, tapi ngebakar lemak yang banyak, nurunin pertahanannya. Fiber Master, jenis emitter dimiliki Tsunagu Hakamada alias Best Jenis, bisa ngendaliin fiber sesuka hati alias punya kendali atas semua jenis kain, udah kayak telekinesis khusus benang sama kain. Target yang kainnya dimanipulasi kagak bisa ngelawan, kecuali cukup kuat kayak All for One. Material denim alias jean paling gampang dikendalin, sedangkan sweat yang paling susah. Bisa-bisanya ngendalin carbon fiber juga, cowok. Fierce Gains, jenis transformation yang dipakai Gigantomachia, ngebuat dia bisa ngerasain ototnya udah kayak batu aja, makanya susah ditembusin. Fierce Wings, jenis mutan dimiliki Keigo Takami alias Hawks, ngasih beliau sepasang sayap merah yang terbuat dari banyak bulu, bisa dipakai terbang kecepatan tinggi. Tiap bulunya bisa dikendalin sesuka hati Hawks dan terhubung secara telepatik juga. Bulu-bulunya fleksibel sekaligus kaku, juga cukup kuat untuk ngangkat orang, motong objek, juga jadi pendetek orang atau objek sekitar dengan ngerasain getaran di bulunya. Firecracker, jenis emitter dimiliki Villain Bomb ini bisa ngelepasin bagian-bagian rambut yang bisa diledakin kayak petasan. Ledakannya cukup kuat untuk ngancurin bangunan. Flight, jenis emitter dimiliki Christopher Skyline, variasinya juga dimiliki Bombers. Simple aja, bisa melayang dan terbang dengan kecepatan tinggi. Tapi cukup rumit sih. Chris nyelimutin dirinya sendiri dan apapun yang lagi dia sentuh pakai barrier aerodinamik yang ngelindungi dia dari panas, dingin, dan serangan fisik. Gara-gara ini, Chris jadi kuat banget, kemungkinan juga dipengaruhi barrier aerodinamiknya. Untuk bomber, quirk terbangnya disebabkan sayap ya guys ya. Float, jenis emitter dimiliki Nanashimura yang kemudian jadi bagian One for All, bisa ngebuat usernya melayang dan diem di udara. Ketika ditambah kemampuan persediaan One for All, bisa dipakai terbang dengan kecepatan tinggi. Fly Swatter, jenis emitter dimiliki Shoko Hayamawari, bisa ngirim gelombang energi untuk nyerang dari jarak jauh dari biasanya. Udah kayak nepuk angin lah ya. Flying Squirrel, jenis mutan dimiliki Clairvoyance, ngebuat usernya bisa melayang kayak tupai pakai glider semacam sayap yang ada di tangannya. Fold the Body, jenis transformation dimiliki Shinya Kamihara alias Headshot, ngebuat usernya bisa ngendalin ketipisan tubuhnya, juga ngelebarin anggota tubuhnya. Bisa ngebuat tubuh beneran datar, terus dilipat-lipat ke berbagai bentuk, perfect untuk hero sembunyi-sembunyi. Kecepatan ngubah bentuk tubuhnya juga secara instan jadi kenceng. Food, jenis mutan dimiliki Soramitsu Tabe, ngebuat usernya bisa ngegigit, ngunyah, dan mencerna apapun. Ketika quirknya dipakai, dia nggak akan kelihatan kenyang atau semacamnya, sampai disebut nggak ada batasnya. Force Quirk Activation, jenis emitter yang dicuri All for One, bisa maksa target nyalain quirk mereka sendiri. Mau sadar atau nggak sadar ya guys ya, tetap bakal kepaksa nyala. Bahkan kalau usernya sendiri nggak bisa gerak atau semacamnya, quirknya bisa maksa nyalain quirknya sendiri. Masuk akal nggak ya guys ya? Tapi ya harus tahu dulu quirk targetnya bisa apa sebelum diaktifin. Foresight, jenis emitter dimiliki Mirai Sasaki atau Sir Night Eye, bisa ngeprediksi semua gerakan dan aksi target secara akurat selama 1 jam. Cara ngaktifinnya harus nyentuh target, habis itu ngebuat kontak mata. Sejauh apa masa depan yang bisa dilihat nggak terlalu jelas, tapi bertahun-tahun jauh di masa depan masih bisa dilihat. Free Walker, jenis emitter dimiliki Eizo Tanuma, entah ngapain ini quirk. Frog,
jenis mutan dimiliki Suyu Asui, quirknya ngasih banyak kemampuan sama fitur kodok. Dari anatomi mirip kodok, kaki sama lidah yang kuat, bisa nempel di tembok, kamuflase, jago renang, juga ngeluarin cairan yang punya efek berbeda. Makai semua kemampuan ini, kemungkinan gak ada batasnya juga. Semua kemampuan kodok, meski beda spesies juga, masih ada di quirk ini. Frost, jenis emitter dimiliki Rei, Fuyumi, sama Natsuo Todoroki, bisa ngebuat dan ngendaliin es di sekitar tubuh. Bisa melapisi tubuh, juga ditembakin keluar. Gale, jenis emitter dimiliki villain ini, ngasih usernya kemampuan untuk ngendaliin terus muterin angin di sekitar tubuh untuk terbang. Gas, jenis emitter dimiliki Mustard, bisa ngebuat dan ngelepasin gas beracun yang ngebuat orang-orang ngantuk dari tubuhnya. Apapun yang gerak di dalam gasnya bisa didetek usernya. Warna ungu. Gatling, jenis mutan dimiliki Gunhead, ngasih organ mirip pistol di kedua tangan. Bisa nembakin objek tajam yang terbuat dari keratin. Gecko, jenis mutan dimiliki Shuichi Iguchi, ngubah penampilan jadi kayak reptil yang bisa nempel ke tembok dan objek-objek. Itu aja sih. Gear Shift, jenis emitter dimiliki Toshitsugu Kudo yang kemudian masuk One for All, bisa ngubah percepatan objek-objek yang gerak dalam ruang. Hukum inersia juga bisa di-bypass sama quirk ini. Gigantic Spinning Flying Turtle, jenis transformation dimiliki Eiji Okameda, entah gimana quirknya tapi ditunjukinnya kayak gini. Gigantification, jenis transformation dimiliki Yu Takeyama alias Moon Lady, Gigantomachia, Enigma, sama Giant Villain. Simpelnya bisa ngubah ukuran tubuh ke level raksasa. Masa tubuh otomatis nambah, versi Gigantomachia bakal ngebesarin tubuhnya ketika dia tambah excited. Versi Enigma nambahin masa tubuh sampai jadi blob kayak gini, bisa ngebuat klon juga dari form giantnya. Glamour, jenis emitter dimiliki Kemi Utsushimi, bisa ngebuat ilusi visual maupun audio dalam durasi pendek dengan cara niupin semacam kabut dari mulutnya. Bisa nge-efek satu ruangan badak. Glide and Slide, jenis emitter dimiliki 3 saudara Storm and Drang, ngebuat usernya bisa meluncur di atas tanah kayak sepatu roda. Glycerin, jenis emitter dimiliki Mitsuri Bakugo, bisa ngebuat cairan mulus dari kulit yang ngebuat kualitas kulit jadi bagus banget, ngebuat awet muda, ditambah quirk suaminya jadi quirk Bakugo. Good Ear, jenis mutan dimiliki Sirius, bisa ngedenger suara frekuensi tinggi yang manusia umumnya nggak bisa dengar. Bisa dipakai komunikasi jarak jauh, juga ngedetek berapa banyak orang di sekitar. Grasshopper, jenis transformation dimiliki Ichiro sama Jirohota, ngebuat usernya bisa berubah jadi belalang humanoid kayak gini. Naikin stats fisik, tapi kemampuannya nggak diketahui. Gyrate, jenis transformation dimiliki Sen Kaibara, bisa muterin anggota tubuh manapun dengan kecepatan tinggi. Tunggu, Johnny Joestar? Quirk ini bisa dipakai kayak Bora. Hair Control, jenis transformation dimiliki Needle Hair sama Martial Hair, bisa ngendaliin rambut, bisa ditembakin kayak peluru, atau dibentuk jadi senjata. Hair Racer, jenis emitter dimiliki Mr. Brave, bisa manjangin dan ngerasin helai rambut, terus dilepas dari kepalanya, ngebuat senjata dan semacamnya. Half Cold, Half Hot, jenis emitter dimiliki Shoto Todoroki, bisa ngebuat suhu dingin sama es dari sisi kanan tubuh, sedangkan dari sisi kiri tubuh bisa ngebuat suhu panas sama api. Todoroki bisa ngendalin es sama api, tapi harus buatan sendiri ya guys ya, selain itu kagak bisa. Quirk ini lahir dari pernikahan quirk ayah sama ibunya, ngilangin masalah overheating karena ada es yang bisa ngedinginin. Evolusi quirk ini ngebuat Shoto bisa produksi api yang dingin, nyatuin dua quirknya sekaligus. Hardening, jenis transformation dimiliki Eijiro Kirishima, juga Akira Iwako, bisa ngerasin bagian tubuh manapun, naikin durability-nya sampai bisa selamat dari hampir semua serangan fisik, termasuk peluru. Hardening-nya Kirishima ngebuat tubuhnya jadi tajam, bisa dipakai motong sama nusuk. Sama kayak quirk lainnya, quirk ini bisa dilatih kayak otot. Semakin dirusak dan nerima damage, durability-nya tambah bagus juga. Hard Flame Fan, jenis emitter dicuri oleh All for One, bisa ngebuat tembok api satu lapisan atau lebih untuk melindungi user, tapi di animenya kayak cairan hijau. Heal, jenis emitter dimiliki Chiyo Suzenji alias Recovery Girl, dengan cara manjangin bibir terus nyium target, bisa mempercepat bahkan nyembuhin luka yang harusnya butuh berbulan-bulan untuk sembuh langsung secara instan. Heavy Payload, quirk yang dicuri jenis emitter dipakai Shigaraki, kelihatannya bisa naikin output damage serangan usernya. Helical Scythe, jenis mutan dimiliki Leviathan, ngasih usernya benda tajam ini di tangan sama di kepalanya yang bisa dipakai buat nyerang, ngikat orang, bahkan cukup kuat untuk tembus es solid. Dengan muterin tendrilnya bisa ngendalin arus air sampai api. Hellflame, jenis emitter dimiliki Enji Todoroki, ngasih kemampuan ngebuat dan ngendalin api yang kuat banget. Bisa ditembakin, bisa dipakai terbang, bisa dinaikin turunin suhunya untuk ngendalin seberapa kuat daya hancur apinya. Dan ketika nyampe suhu maksimal, bisa berubah jadi biru kayak punya Dabi. Tapi ya Enji punya masalah overheating. High Spec, jenis mutan dimiliki Nezu alias kepala sekolah UA, ngasih kepintaran yang gak ada tandingannya. Mulai dari persepsi, reaksi, sama pemahaman yang jauh banget di atas manusia biasa. Saking pinternya, nih orang sebenarnya bukan orang, tapi awalnya hewan, jadi bisa ngomong dan mikir. Kepintarannya bisa ngebuat strategi secara instan, tapi karena memorinya bagus banget, masih dendam sama orang-orang yang dulu ngejadiin dia bahan eksperimen. Kadang ngalangin alur berpikir. Hologram, jenis emitter dimiliki Mahoro Shimano, bisa ngebuat hologram apapun sesuka hati. Seringnya dipakai prank atau ngirim sinyal bahaya guys
guys ya, nggak nge-efek ke area sekitar dan bisa hilang kalau kena serangan atau usernya hilang fokus. Homing, jenis emitter dimiliki snipe, bisa ngunci target manapun yang bisa dia lihat dalam radius 600 meter dari snipe sendiri. Proyektil yang dia tembakin bakal ngejar target yang udah dikunci. Horn cannon, jenis mutan dimiliki Pony Sunotori, bisa ngelepasin terus ngeluncurin tanduk untuk jadi proyektil. Tanduk baru regenerasinya hampir instan, jadi bisa ditembakin deredet. Bisa juga dikendalin di udara untuk ngubah arah. Hula hoop, jenis emitter dimiliki murid random ini bisa ngebuat lingkaran energi untuk menyerang lawan. Hypertrophy, jenis transformation dicuri All for One, bisa ngegedein tangan sesuka hati. Dipakai All for One barengan quirk lain untuk serangan gacor. Icefly, jenis emitter dimiliki G10, bisa ngendalin semua es di sekitar. Bisa digerakin, dijadiin serangan, atau dipakai defense semua bisa. Sampai jaraknya bisa sejauh satu kota kecil. Setelah awakening, G10 sadar dia bisa ngendalin suhu es juga. Karena ini dia bisa ngebuat air berubah jadi es. Naikin versatilitasnya. Ignition, jenis emitter dimiliki Mayuru Tochi, bisa ngelepasin api dari atas kepala usernya juga ngeluarin dari mulutnya. Impact Recoil, jenis emitter yang dicuri All for One, bisa ngebalikin dampak serangan fisik apapun balik ke penyerangnya. Impure Beam, jenis emitter dicuri All for One, bisa nembakin sinar cahaya udah kayak laser yang damage-nya lumayan gede, sampai bisa nge-one shot Gigantomachia. Insight, jenis emitter dimiliki Koku Hanabata, ngasebarisin suara user dengan electromagnetic pulse. Ketika orang yang ngedenger suaranya nganggap usernya pemimpin pantas, keadaan fisik sama mental langsung naik. Semakin keras suaranya, semakin efektif. Jadi public speaker, cow. Infrared, jenis emitter dicuri All for One, ngasih indera yang bisa ngelihat infrared, bisa ngerasain semua area sekitar udah kayak ular. All for One make ini buat ngeganti matanya yang missing. Invisibility, jenis mutan dimiliki Toru Hagakure, ngebuat beliau secara tidak sadar mantulin cahaya yang kena tubuhnya, ngebuat seluruh tubuh nggak kelihatan. Setelah latihan, Toru jadi bisa ngefokusin pantulan cahaya untuk jadi serangan juga. Tapi ya invisibility cuma ngaruh ke fisik Toru. Kalau tambah aksesoris atau pakaian, nggak akan ikutan nggak kelihatan. IQ, jenis emitter dimiliki Psycho Intelli, bisa ngebuat usernya tambah pinter dengan menggandakan IQ yang dimiliki. Jadi super genius dengan cara minum teh terus tutup mata untuk mikir. Jenis tehnya juga bisa ngaruh ke efektivitas quirk ini. Iron Ball, jenis emitter dimiliki Shidero, bisa ngebuat sama nembakin bola besi. Bukan bola besi itu ya guys ya. Nembakinnya dari buku-buku jarinya. Masa sama ukurannya bisa diganti-ganti. Iron Claws, jenis mutan dimiliki Higari Majima sama Sickle Claw, ngubah jari usernya jadi cakar besi. Biasanya dipakai untuk ngegali tanah atau nyerang musuh. Iron Club, jenis transformation dimiliki Rogone, bisa ngubah tangan usernya jadi pemukul besi yang ada durinya. Jet, jenis mutan dimiliki Sorahiko Torino alias Gran Torino, bisa ngelepasin angin dari lubang-lubang di telapak kakinya untuk terbang dengan jarak tertentu cepet banget sampai nggak kelihatan di mata manusia biasa. Angin yang ditembakin diambil dari nafas Torino, jadi bisa kehabisan nafas. Dikarenakan momentum dari quirk ini, serangan Torino jadi tambah kuat. Kaiju, jenis transformation dimiliki Ryuichi Gojiyama, dilihatinnya di bawah efek trigger. Jadi aslinya entah kayak gimana, ngubah usernya jadi raksasa mirip Godzilla. Kinetic Booster, jenis emitter dicuri All for One, naikin energi kinetik yang dibuat dan dilepasin usernya. All for One punya 4 quirk ini, jadi efeknya kemungkinan 4 kali lipat juga. King Slam, jenis emitter dimiliki murid random ini, bisa ngambil palu raksasa entah dari mana untuk dipakai nyerang lawan. Landmine, jenis emitter dimiliki Chitose Kizuki, bisa ngasih properti ledakan ke apapun yang disentuh. Terus bisa diledakin kapan aja, asal mirip Kirakuin cow. Larcensi, jenis emitter dimiliki Toya Setsuno, bisa narik objek apapun yang target miliki, langsung pindah ke tangan usernya. Manifestasi quirk juga bisa diambil sama nih orang, musuh terbesar pengguna senjata. Laser, jenis emitter dimiliki Exless, bisa nembakin laser dari mata kanan. Levipulation, jenis emitter dimiliki member Yakuza random ini, bisa ngendalin daun dari tanaman sekitar untuk dijadiin proyektil. Leap, jenis emitter dimiliki Kazuo Haneyama, ngebuat usernya bisa lompat tinggi sama jauh, dan pas mendarat nggak ada fall damage. Life Force, jenis mutan dimiliki Garaki sama All for One, quirk ini ngegandain jangka hidup usernya. Menua jadi tambah lama, juga ngebuat penampilannya lebih muda dari umur sebenarnya. Tapi sekalinya dimatiin, tubuh langsung menua ke umur seharusnya. Lion, jenis mutan dimiliki Shishido, dapat kecepatan sama kekuatan singa, juga bisa ngerawar berisik banget cow. Liquefaction, jenis transformation dimiliki salah satu high-end Nomu Woman, bisa mencairkan tubuh. Lizard, jenis mutan dimiliki Raptokage, ngubah penampilan jadi kayak kadal lengkap dengan buntut, lidah kebelah dua, sama tubuh dilapisi sisik, ditambah regenerasi bagus. Di bawah trigger, quirknya ngasih sayap untuk terbang. Lizard Tail Splitter, jenis transformation dimiliki Setsuna Tokage, bisa mecah tubuh jadi beberapa bagian yang bisa dikendalin secara telekinetik. Lockdown, jenis emitter dimiliki Kentakagi alias Rocklock, bisa ngunci objek-objek jadi nggak bisa gerak kemanapun. Gak kena efek gravitasi maupun gaya, ngaktifinnya lewat jari yang mirip kunci, cukup kuat untuk ngunci medan tertentu. Longbow, jenis transformation dimiliki Beros, bisa ngubah jempol tangan kiri juga jari kelingking jadi busur, panah yang ditembakin bisa dikendalin sesuka hati. Long leg, jenis transformation dimiliki villain random ini, bisa manjangin kaki.
Love. Jenis emitter dimiliki Manami Aiba alias La Brava, ngasih power up ke target dengan cara ngakuin perasaan. Lebih intens cinta usernya, lebih gacor juga power up-nya. Power up yang dikasih ini termasuk fisik lebih kuat, juga kecepatan. Mad Gluttony. Jenis mutan dimiliki Ginji Kurao, ngebuat usernya bisa nelen objek pakai mulut raksasa yang ada di perutnya. Ketika pakai over modification, bisa munculin mulut dimanapun dan pakai tendril untuk nyerang sama gigit lawan dari jarak jauh. Magic. Jenis emitter dimiliki En Makanagi, bisa ngebuat cincin energi dari pergelangan tangan untuk mindahin orang atau objek. Kecepatannya juga bisa diubah sesuka hati. Magnetism. Jenis emitter dimiliki Kenji Hikishi, bisa ngasih efek magnet ke orang-orang di sekitarnya dalam radius 4,5 meter. Efek magnet ini tergantung gender, laki kutub selatan, perempuan utara. Setelah dikasih efek magnet, targetnya bisa narik atau ngedorong satu sama lain. Manifest. Jenis transformation dimiliki Tamaki Amajiki alias Sun Eater, bisa memperkuat bagian tubuh pakai karakteristik apapun yang dia makan. Simpelnya, bisa manifestasi sifat apapun yang masih aktif dicerna di perutnya. Misal munculin tangan gurita abis makan gurita, atau ngerasin tangan abis makan kerang. Semakin banyak makan, semakin kuat juga manifestasinya. Nggak harus makanan juga sih, asal bisa dicerna, bakal bisa dipakai. Mantis. Jenis mutan dimiliki Kirihito Kamachi, ngubah usernya jadi semacam belalang sembah lengkap dengan kemampuannya. Meatball. Jenis transformation dimiliki Seiji Shishikura, bisa ngendalin daging manusia. Ya, daging dirinya sendiri sih. Bisa ngelepasin anggota tubuh, terus dikendaliin sesuka hati. Daging-daging ini juga bisa dibentuk untuk ofensif maupun defensif. Target yang kena daging usernya bakal digiling terus berubah jadi daging yang bisa dikendalin usernya juga. Dalam kondisi ini, mereka tetap bisa ngerasain segala macam. Ketika fokusnya hilang, yang jadi baso bisa balik lagi. Metal Manipulation. Jenis emitter dimiliki Wolfram, bisa ngendalin material logam apapun. Dengan cara naruh tangannya di permukaan logam, bisa ngendalin untuk ngebuat berbagai macam struktur, bisa dipakai nyerang maupun defend. Mind Reaper. Jenis emitter dimiliki Odd Eye, dengan cara nyentuh target, bisa maksa mereka nyebarin hal-hal tentang diri sendiri yang gak mau orang tahu. Nyebarin aib target mungkin ya. Mimicry. Jenis emitter dimiliki Joy Irinaka, bisa mindahin tubuh juga pikiran sendiri ke objek-objek. Terus ngendalin objeknya udah kayak tubuh sendiri. Maul. Jenis transformation dipakai Gigantomachia yang dikasih All for One yang nyuri entah dari mana, bisa numbuhin cakar panjang yang tajam, tulang belakang di punggung, dan semacam tameng di muka. Intinya sempurna untuk gugulit ikan di tanah. Monster Cat. Jenis transformation dimiliki Monster Cat, bisa nyatu sama objek atau mesin, terus ngikutin bentuknya, terus ngendalin sepenuhnya. Ini di bawah efek trigger ya guys ya, jadi normalnya entah kayak gimana. Monster Summon. Jenis emitter dimiliki Simon Golini, bisa ngebuat monster-monster udah kayak di game-game dungeon. Entah gimana ceritanya bisa ngebuat monster, tapi kemungkinan sihir sih. Ketika di bawah efek over modification, monsternya hampir nggak ada habisnya. Madid. Jenis emitter dimiliki Kagero Okuta, kalau nyentuh kepala target bisa ngebuat amnesia mini alias lupa 5 menit sebelumnya, juga 5 menit ke depan bakal jadi kabur. Multiplier. Jenis transformation dicuri All for One, kayaknya bisa numbuhin banyak tangan dari tubuhnya. Mummification. Jenis emitter dimiliki Hoyo Makihara, bisa ngendalin perban merah yang ngelapisin tubuhnya. Objek yang terikat sama perban berubah jadi mumi humanoid yang bisa dikendaliin. Cuma bekerja ke benda mati ya guys ya. Muscle Augmentation. Jenis transformation dimiliki Foyo banyak orang cowok. Ada Goto Imasuji, All for One, For Eyed Nomu, Wolfram, sama Hood. Ngasih kemampuan manipulasi, augmentasi, sama memperkuat lapisan otot di dalam atau di luar tubuh. Nambahin kekuatan, kecepatan, sama durability-nya. Saking kuatnya bisa nyaingin One for All 100% walau sebentar. Muscle Expansion. Jenis transformation dimiliki Hardhead, bisa memperluas sama memperkuat otot. Mushroom. Jenis emitter dimiliki Kinoko Komori, bisa ngebuat dan nyebarin spora jamur dari tubuhnya. Ketika kena permukaan solid, bakal tumbuh jadi jamur. Sampai tumbuh di manusia juga bisa. Mutan Bovini. Jenis emitter dimiliki raksasa ini bisa nembakin laser dari muka. Naval Laser. Jenis emitter dicuri All for One terus dikasih ke Yuga Oyama, bisa nembakin sinar laser yang berkilau dari pusar. Bisa jarak jauh maupun jarak dekat. Ukurannya juga bisa diubah-ubah. Meski bisa tembus logam dan beton, kena orang nggak terlalu mematikan. Bisa dipakai nerangin ruangan gelap juga. Tanpa sabuknya, lasernya nggak bisa diarahin dan bakal kemana-mana. Ketika awakening, powernya nambah jauh. Dan kalau kebanyakan dipakai, bakal sakit perutnya. Neutralization. Jenis emitter dimiliki Giulio Gandini, dengan nyentuh target pakai tangan kanan, bisa matiin quirk mereka sementara. Ketika kena over modification, quirknya jadi kuat banget sampai bisa ngapus quirk secara permanen. New Order. Jenis emitter dimiliki Star and Stripes, bisa ngebuat peraturan di area sekitar setelah nyentuh target dan nyebut nama. Bisa ngendaliin dan ngasih properti baru ke diri sendiri atau dunia sekitar, mulai dari deskripsi simpel sampai ke sebab akibat dalam kondisi tertentu. Misalnya ngubah angin jadi versi diri sendiri yang raksasa, kemampuan ini bisa mempengaruhi bahkan sifat quirknya sendiri. Aturan yang dikasih ke quirknya bakal terus aktif meski quirknya udah pindah tubuh. Octopus. Jenis mutan dimiliki Innsmouth, ngubah fisik jadi kayak gurita juga dapat kemampuannya.
Octopus dalam kurung squid, jenis mutan dimiliki Ikajiro Takobe, ngasih usernya anggota tubuh sebanyak makhluk cephalopod. Jadi kayak gurita atau cumi lah ya. One for all, jenis emitter dimiliki Yoichi Shigaraki, kemudian turun-temurun ke Kudo, Bruce Lee, Hikage Shinomori, Daigoro Banjo, En Tayutai, Nanashimura, ke Toshinori Yagi alias All Might, ke Deku, terus ke Shigaraki. Pada suatu waktu, dua saudara lahir ke dunia. Yang lebih tua memiliki quirk yang bisa ngambil quirk orang lain, sedangkan yang lebih muda kelihatannya kagak punya quirk sama sekali. Meski kelihatan lemah banget, Yoichi tetap berani ngelawan kakaknya dan ini ngebuat All For One marah. Maksa Yoichi nerima quirk yang bisa nyimpen dan ngebangun persediaan kekuatan. Tapi ternyata quirk Yoichi itu nggak bisa apa-apa kecuali ditransfer ke orang lain. Quirk transfer ini juga quirk yang kekuatannya nyimpan persediaan bersatu jadi One For All. Perlahan quirk ini diturun-temurunkan. Selama ini terus ngebangun kekuatan yang nantinya bisa ngalahin All For One. Sampailah di tangan All Might dan dia menang. Tapi dengan luka permanen yang ngehambat kerjaan pahlawannya, akhirnya turun ke pewaris ke-9, Izuku Midoriya, yang menjadi pahlawan terhebat sepanjang masa. Quirk ini bisa nyimpen kekuatan fisik yang gak ngotak, kecepatan, dan potensi yang tinggi. Quirk ini bisa diwariskan ke orang lain dengan syarat usernya harus setuju. Dan tiap kali pindah ke orang yang punya quirk orang itu masuk ke One For All dan bisa dipakai user selanjutnya. One For All juga ngebuat ruang mental yang isinya semua pewaris One For All sebelumnya. Bisa jadi petunjuk untuk user selanjutnya. Meski quirk ini bisa di-copy, tapi isinya enggak kayak waktu di-copy Monoma. Adapun quirk yang bersatu sama One For All ada Gear Shift, Fajin, Danger Sense, Black Whip, Smoke Screen, sama Float. Orkinus, jenis mutan dimiliki Kugo Sakamata alias geng orka, ngasih kemampuan orka bahkan di daratan. Misal kekuatan, kecepatan, gelombang ultrasonik, juga ukuran yang gede. Outburst, jenis emitter dimiliki Emi Fukukado alias Miss Joke. Walau nggak pernah kelihatan dipakai, Deku ngedeskripsiinnya bisa maksa orang sekitar untuk ketawa, saking kerasnya sampai pergerakan dan kemampuan berpikir kayak mati. Overclock, jenis emitter dimiliki Iwao Uguro, terus dicuri All For One, terus dikasih ke Number 6, bisa akselerasi sampai kecepatan yang gak ngotak. Saking cepatnya, segala macam kelihatannya kagak gerak. Kata Iwao, kemampuan sebenarnya itu naikin persepsi usernya dengan ngestimulasi otak relatif ke kecepatannya, makanya bisa gerak cepat sambil mikir. Dipakai Number 6 untuk ngecepetin regenerasinya. Overhaul, jenis emitter dimiliki Kai Chisaki alias Overhaul, bisa ngebongkar juga menyusun ulang zat atau objek apapun cuma dengan tangan kosong. Cuma butuh satu jari dan prosesnya cepet banget. Setelah ngebongkar sesuatu, Kai bisa milih objek itu untuk dibalikin, dibiarin hancur, atau dibuat ke sesuatu yang baru. Gara-gara ini, sebenarnya Overhaul bisa jadi healer paling OP ya guys ya, tapi malah jadi villain. Kai juga bisa nyatuin dua objek apapun, juga quirk menjadi satu. Overmodification, jenis emitter dimiliki Anna Servino, bisa memperbagus quirk orang kalau kompatibel dengan quirknya Anna. Bisa ngeboost kemampuan base, dan dalam kasus tertentu, bisa ngasih kemampuan baru dengan cukup sentuhan. Kalau nggak kompatibel, bakal muncul bunga, terus targetnya kena rasa sakit gede, sampai bisa ngebuat pingsan. Efek negatif ini juga kena ke Anna. Ditambah selalu aktif, quirk ini nyiksa Anna sampai udah kayak diambang kematian sebelum ketemu quirk neutralization. Kompatibilitas quirk ini langka banget. Pain blocker, jenis emitter dipakai Gigantomachia, bisa ngebuat usernya nggak ngerasain rasa sakit mau dari dalam atau luar tubuhnya. Dengan cukup latihan, quirk ini bisa dinyalamatiin. Papyrus, jenis mutan dimiliki Salam, bisa ngegepengin tubuh kayak Papyrus. Tangannya bisa dipanjangin sama dilipat, kecepatannya juga lumayan. Permeation, jenis transformation dimiliki Mirio Toga alias Lemillion. Bisa ngebuat bagian tubuh atau seluruh tubuh tembus benda apapun. Ketika ngebuat kepala bisa tembus, cahaya nggak akan masuk ke mata maupun udara ke hidung. Jadi dalam kondisi ini, Mirio nggak bisa nafas maupun melihat maupun mendengar. Makanya untuk bisa pakai quirk ini secara efektif, kudu latihan keras ya guys ya. Kalau Mirio masukin tubuh full ke dalam sesuatu, misalnya tanah, terus matiin quirknya, dia bakal kedorong keluar. Physical Enhancement, jenis emitter dimiliki pro hero yang udah turu ini kemungkinan bisa ningkatin stats fisik. Ditunjukin aura hijau ini. Plant, jenis mutan dimiliki Chomper, ngubah tubuh jadi semacam tanaman, bisa nge-heal teman. Playtime, jenis transformation dimiliki Mario Kugutsu, bisa ngubah ukuran tubuh jadi gede juga nembuhin tangan ekstra. Tapi ini di bawah efek trigger. Plia Body, jenis transformation dimiliki Yawara Chatora, bisa ngeregangin juga ngegepengin tubuh sesuka hati. Pointer, jenis emitter dimiliki Hokuto Hario, dengan cara muter-muter terus ngangkat tangan, arah tangannya bakal nunjukin benda, tempat, atau orang yang dicari kayak kompas. Poison Gas, jenis emitter dimiliki Takeshi Bushijima, bisa ngebuat gas beracun yang kalau dihirup bakal ngerasa pusing terus sakit. Kalau nggak dilepasin, gas ini bisa terus terbuat di dalam tubuhnya. Poltergeist, jenis emitter dimiliki Reiko Yanagi, bisa ngendaliin objek-objek sekitar secara telekinetik.
Polygraph, jenis emitter dimiliki Makoto Tsukauchi, bisa menilai autentisitas sama kebenaran kata-kata target. Gampangnya, bisa nilai targetnya bohong apa kagak. Syaratnya harus nyentuh target. Pop-off, jenis mutan dimiliki Minoru Mineta, bisa ngebuat bola-bola lengket dari kepalanya yang bisa ditarik tanpa rasa sakit, dipakai proyektil atau perekat sementara. Power, jenis emitter dimiliki Hood sama Pancration, bisa ngebangun mentahan kekuatan fisik di tubuh, cukup kuat untuk nembus tembok beton yang diperkuat. Power Stock, jenis emitter disuruh All for One dikasih ke adiknya, ini quirk spesifik yang bisa ngestok supply kekuatan yang nantinya jadi One for All. Propagation, jenis transformation dimiliki Cluster Bombers, bisa numbuhin duplikat anggota tubuh di seluruh tubuh, menggandakan kekuatan fisik. Quad Arms, jenis mutan dimiliki Fourth Kind, ngasih 2 ekstra tangan, asal udah ngebahas ini cok. Queen Beam, jenis emitter dimiliki murid random ini, bisa nembakin sinar energi dari bentuk hati yang muncul di muka. Queen Bee, jenis emitter dimiliki Queen Hachisuka, Tamao Uguro, sama Bebop. Awalnya dimiliki lebah parasit, bisa masuk tubuh inang dengan cara ngebor ke dalam lewat mata. Pas udah di dalam, langsung connect ke otak inang, ngambil alih semua gerakan sama pikirannya, termasuk quirk inangnya. Quirk ini juga numbuhin sarang lebah termasuk kawanan lebah di mata kiri inangnya. Dan banyak banget kemampuannya ya guys ya, analis aja. Parasit dan kontrol udah, hive mind alias satu pikiran udah, terus ada injeksi sama ekstraksi zat, pakai jarum di lebah-lebahnya, ada lebah yang bisa ngeledakin diri, dan kalau kawanan lebahnya hancur, satu aja yang masih hidup bisa ngebuat kawanan baru. Quirk Bestowal, jenis emitter dimiliki Yoichi Shigaraki. Quirk ini nggak punya fungsi apapun selain dikasih ke orang lain alias ditransfer ke orang lain. Harus mewarisi lewat DNA, misalnya nelen helai rambut atau darah. Tapi usernya harus rido ngasihin ya guys ya. Penerimanya kagak usah rido. Gara-gara ini, quirknya nggak bisa dicuri All for One. Rabbit, jenis mutan dimiliki Rumi Usagiyama alias Mirko, ngasih karakteristik sama anatomi mirip kelinci, ngasih pendengaran sama penciuman tajam, telinga panjang, kaki kuat banget, bisa dipakai lompat jauh sama nendang orang ampe mental, dapat insting bertahan hidup kelinci juga, mirip Spider Sense Mini lah. Radio Waves, jenis emitter dicuri All for One, bisa ngebuat sinyal radio elektromagnetik yang bisa ngeganggu semua peralatan listrik sama komunikasi. Sinyal ini juga bisa dipakai untuk nangkis serangan. Quirk ini juga bisa ngebuat gelombang lewat arus yang terinduksi, jadi bisa komunikasi jarak jauh, sekaligus secara ngendaliin sama ngebangunin Nomu. Radio Waves Bombers, jenis emitter dimiliki EMP Bomber sama Number 6, mirip kayak quirk sebelumnya, bisa ngebuat electromagnetic pulse yang bisa ngeganggu sama matiin listrik plus komunikasi di sekitar. Razor Sharp, jenis transformation dimiliki Togaru Kamakiri, bisa ngebuat bilah atau silet badag dari tubuh. Ukuran sama tempat keluarnya bisa diganti-ganti. Cukup kuat untuk motong logam dan ngelindungi dari ledakan point blank. Reflect, jenis emitter dimiliki Flag Turn, bisa nyerap energi terus dilepasin ke arah sebaliknya. Pada dasarnya nge-counter serangan lawan pakai serangan lawan itu sendiri. Tapi karena quirk ini selalu aktif, suka ngebalikin hal-hal tanpa sengaja, termasuk cahaya yang masuk ke matanya. Jadi buta nih orang tanpa kacamata spesialnya. Reflect, jenis emitter dengan nama sama kayak sebelumnya, dipakai Shigaraki, bisa nge-copy serangan yang kena ke diri sendiri, dibuat ulang, terus dilepasin keluar. Bedanya sama quirk sebelumnya, yang ini harus diaktifin dulu. Rewind, jenis emitter dimiliki Eri, bisa ngebalikin kondisi tubuh seseorang ke kondisi sebelumnya, baik fisik maupun kondisi luka atau modifikasi di masa lalu. Deku manfaatin ini untuk make One for All 100% dan tiap kali tubuhnya rusak, dibalikin sama Eri. Quirk ini juga numbuhin tanduk di kepala yang bakal tumbuh tiap kali make quirknya. Rifle, jenis transformation dimiliki Kaina Tsutsumi alias Lady Nagan, bisa ngebuka siku tangan kanan yang ada senapan di dalamnya dan kelihatannya terbuat dari materi organik. Peluru yang dipakai terbuat dari rambutnya yang bisa dibentuk jadi peluru. Dimasukinnya lewat telapak tangan. Jarak maksimal tembakannya 3 km. Rivet, jenis transformation dicuri All for One, entah buat apa tapi kemungkinannya bisa numbuhin semacam paku keliling di tangannya. Rivet Step, jenis transformation dicuri All for One terus ke Shigaraki, bisa ngebuat tendril warna merah ini paling sering dari jari-jari, walau bisa dari bagian tubuh lain, bisa nembusin tubuh manusia dengan mudah, ngancurin bangunan juga bisa, panjangnya bisa diubah sesuka hati udah kayak jaring laba-laba. Rocket Thrust, jenis mutan dimiliki Mazinger Brothers, bisa nembakin tinju kanan dengan kecepatan tinggi. Rapture, jenis emitter dipakai high-end Nomu Woman, bisa ngeledakin tubuh sendiri. Saber, jenis transformation dimiliki pro hero random ini, bisa ngubah bagian tubuh jadi bentuk tajam semacam pedang. Scales, jenis transformation dimiliki Hiryurin, bisa ngebuat sisi keras mirip reptil yang nutupin bagian tubuh. Dipakai jadi armor, bisa juga ditembakin kayak proyektil. Untuk ngebuat sisiknya, pakai kolagen sama kalsium. Scale Mail, jenis transformation dipakai Iguchi alias Spinner, habis dikasih sama All for One, bisa nutupin tubuh pakai sisi keras berarmor. Scatter, jenis emitter dicuri Shigaraki, bisa nembakin sinar yang mecah jadi banyak proyektil. Search, jenis emitter yang dimiliki Tomoko Shiretoko, terus dicuri All for One, bisa ngemonitor dan mengawasi sampai 100 orang dalam suatu waktu, mulai dari lokasi, titik lemah, dan semua info ini disimpan secara permanen. Yang ditarget quirk ini yaitu DNA atau quirk seseorang. Makanya kalau ada banyak quirk dalam satu orang, kelihatannya lebih dari satu orang ya guys ya.
Self-detonation, jenis emitter dipakai bombers, number 6, sama The Anonymous, bisa ngeledakin dirinya sendiri. Ya itu aja sih, daya ledaknya bervariasi. Serpent Trace, jenis mutan dimiliki Uwabami, ngasih 3 ular yang hidup jadi bagian dari rambut usernya. Indra ularnya juga bagus. Shame, jenis emitter dimiliki Teruo Hazukashi, ngebuat usernya tambah kuat semakin dia malu. Shield, jenis transformation dimiliki Crush, bisa ngeluarin struktur heksagonal dengan materi mirip batu untuk jadiin tameng. Tameng ini juga bisa dilepas dari tubuhnya. Shock Absorption, jenis mutan dipakai USG Nomu, bisa nyerap dan ngurangin efektivitas serangan fisik lawan, tapi ada batasnya. Shoulder Mounted Jets, jenis mutan dimiliki Hood, bisa ngeluarin pendorong jet di punggungnya, ngebuat dia bisa terbang cepat. Size, jenis emitter dimiliki Yui Koda alias Rule, bisa ngubah ukuran objek yang disentuh. Slice, jenis transformation dimiliki Kiro Kahasaki alias Slice, bisa ngegerakin, ngerasain, dan mempertajam rambut sendiri. Ngebentuk pedang atau ditembakin kayak jarum, dipakai defensif juga bisa. Slide and Glide, jenis emitter dimiliki Koichi Himawari, bisa ngeluarin gaya yang mendorong juga menarik dari tangan sama kakinya. Ngebuat usernya bisa meluncur di permukaan, nempel di tembok, dan setelah latihan, gaya ini bisa ditembakin keluar. Bisa dipakai terbang juga walau terbatas. Sloshed, jenis emitter dimiliki Deidoro Sasaki, ngebuat siapapun yang ngedeketin usernya hilang rasa keseimbangan. Jadi susah untuk gerak. Meski begitu, usernya bisa milih siapa yang enggak kena. Smile, jenis emitter dimiliki Shinjiro Hoboemi alias Mr. Smiley, bisa maksa target ketawa terbahak-bahak selama 2 jam. Nggak bisa apa-apa, cow. Cara ngaktifinnya yaitu nunjukin gigi ke targetnya. Ke target gak hidup alias mesin atau robot juga bisa, tapi bukan ketawa langsung rusak. Smokescreen, jenis emitter dimiliki Entayutai, terus jadi bagian One for All, bisa ngebuat asap tebal warna ungu untuk ngedistract lawan. Snip Clip, jenis emitter dimiliki Monika Kaniyashiki alias Kaniki, bisa motong hampir apapun yang ada di antara jari telunjuk sama jari tengah usernya, ngebuat bentuk gunting lah, tapi ya terbatas muat apa kagak di tangannya. Untuk potongan yang lebih gede bisa pakai kaki. Soccer, sebenarnya entah ini quirk atau bukan, tapi kalau ya jenis emitter dimiliki Emperor Yotsura, bisa ngebuat usernya dribble bola udah kayak pro player, tapi dipakai untuk nyopet, bisa nendang bola dengan kekuatan luar biasa juga. Softening, jenis emitter dimiliki Juzo Honenuki alias Madman, bisa ngebuat apapun yang disentuh jadi berubah ke kondisi semi-liquid mirip lumpur. Jaraknya juga cukup jauh. Solid Air, jenis emitter dimiliki Kosei Suburaba, bisa ngebuat udara dari pernafasannya jadi solid untuk dibentuk, misal jadi tembok atau platform. Somnambulis, jenis emitter dimiliki Nemuri Kayama alias Midnight, bisa ngeluarin aroma yang ngebuat orang-orang yang ngehirup tidur seketika, lebih efektif ke laki-laki daripada perempuan. Soul, jenis emitter dimiliki Rodisol, ngambil bentuk burung kecil bernama Pino, dan selalu aktif, jadi semacam translator hati sama perasaan asli usernya. Special Excursion, jenis emitter dimiliki Camille Golini, bisa secara bebas mindahin objek atau orang di ruang manapun tanpa batas. Ketika di bawah efek over modification, areanya tambah luas seluas kastil raksasa Golini. Spear Like Bones, jenis transformation dicuri All for One dari ibunya sendiri, bisa ngebuat bentuk semacam kerucut terbuat dari tulang di bagian tubuh manapun. Ukuran sama panjang tombak ini bisa diubah sesuka hati. Spike, jenis transformation dimiliki Soga Kugisaki, bisa ngeluarin duri-duri dari tubuh. Panjang durinya sama kayak jari, kelihatannya terbentuk oleh logam. Di bawah trigger jadi kayak landak. Spirit Possession, jenis emitter dimiliki Nyikang, bisa ngirim arwah diri sendiri untuk ngerasukin orang lain. Spotted Seal, jenis mutan dimiliki Selkie, intinya ngasih semua kemampuan dogi laut bertutul. Mulai dari kekuatan fisik, kelincahan, kecepatan berenang, juga nahan nafas lama. Spray Art, entah jenis apa dimiliki member Avant-Garde random ini, bisa nyemprotin awan cat, ngebuat ilusi ke siapapun yang ada di dalamnya. Squirmy Fingers, jenis mutan dimiliki David Shield, bisa secara rinci ngendalin jari sendiri. Dari kecepatan, ketelitian, kemudahan, presisi sama stamina jarinya jadi gacor. Steel, jenis transformation dimiliki Tetsu, namanya beneran panjang alias Real Steel. Ini versi besi atau logamnya Quirk Kirishima, bisa ngubah seluruh tubuh jadi bahan baja, durability-nya gacor banget dan bisa dipakai ofensif. Stiffening, jenis emitter dimiliki Shikui Makabe, bisa ngerasin apapun yang disentuh. Misalnya bola karet jadi sekeras beton, cuma bisa dipakai di benda mati. Stock, jenis emitter dimiliki Garvey, bisa nyerap serangan-serangan terus disimpan untuk dikeluarin lain waktu. Cara aktifnya harus nelen serangan lawan, terus muncul benjolan di punggung. Kalau mau pakai, benjolannya lepas dari punggung terus pindah ke depan, ngelepasin serangan yang disimpan. Storage, jenis emitter dimiliki Hood, bisa nyimpan objek-objek sama makhluk hidup di dalam tubuh. Bisa dikeluarin kapan aja juga. Hood make ini untuk nyimpan banyak nomu. Stress, jenis transformation dimiliki Rikiya Yotsubashi alias Ridestro alias Doofenshmirtz, bisa ngubah stres, amarah, ketakutan, sama frustasi jadi kekuatan fisik mentah. Kekuatan ini bisa dipakai nambahin ketahanan sama ukuran. Semakin stres otomatis semakin kuat. Tiap anggota tubuh bisa diperkuat pakai quirk ini. Puncaknya berubah udah kayak monster.
Strong Arm. Jenis emitter dimiliki Ken Dorapa bisa muterin sama ngegerakin bahu dengan kecepatan sama kekuatan tinggi. Tiap pukulan jadi cepet banget. Sugar Rush. Jenis emitter dimiliki Riki Dosato alias Sugarman bisa menggandakan kekuatan fisik sampai 5 kali lipat selama 3 menit untuk setiap 10 gram gula yang dicerna. Pada dasarnya ngubah gula jadi kekuatan fisik. S-Bomb. Jenis mutan dimiliki S-Bomber, entah quirknya bisa apa, tapi dari namanya harusnya bisa ngebuat ledakan. Super Regeneration. Jenis transformation dimiliki hampir semua Nomu kayaknya. Lihat aja listnya. Bisa ngeregenerasiin luka apapun di tubuh user. Misalnya anggota tubuh missing, cepet banget regenerasinya. Quirk ini dianggap langka sama bahaya, karena pada dasarnya ngebuat usernya kebal. Swan. Jenis mutan dimiliki orang random ini ngasih sayap angsa di punggung. Bisa terbang, tapi harus ringan banget tubuhnya, makanya buka baju. Sword Kill. Jenis transformation dimiliki Serpenter Brothers bisa ngebuat pedang fleksibel dari lengan sama bahu. Kelipet-lipet kayak akordeon, di bawah trigger bisa ngebuat sampai 6 pedang. Tail. Jenis mutan dimiliki Mashirao Ojiro alias Tailman ngasih buntut yang nempel di bagian belakang tubuh. Buntut ini kuat banget karena lebih panjang sama lebih lebar dari semua anggota tubuh lainnya. Di ujungnya ada rambut yang sewarna rambut Ojiro, biasanya dipakai untuk nyerang. Tank Engine. Jenis mutan dimiliki Tommy S. Gordon ngubah kepala sama bagian atas tubuh jadi kereta api. Tape. Jenis mutan dimiliki Hantashiro alias Cellophane ngubah siku jadi semacam tempat penyimpanan lakban atau plaster. Bisa ditembakin atau jadi perekat. Intinya mah kayak jaring laba-laba Spider-Man lah. Kapasitasnya bisa dinaikin dengan cara terus dilatih. Telekinesis. Jenis emitter dimiliki Ugo Golini, ya sesuai namanya bisa ngendalin benda mati sesuka hati. Di bawah efek over modification, batas benda yang bisa dikendalin nambah banyak. Telepath. Jenis emitter dimiliki Shino Sosaki alias Mendeley bisa bertelepati alias berkomunikasi cuma lewat pikiran. Jaraknya maksimalnya entah berapa dan cuma satu arah sih. Usernya nggak bisa dengar pikiran target. Teleportation. Jenis emitter dimiliki Gil Golini bisa mindahin diri sendiri sekaligus apapun yang disentuh, mau makhluk hidup atau benda mati, hampir secara instan ke area manapun yang ada di pandangan. Sejauh mata memandang, Di bawah efek over modification, kecepatan pindahnya tambah kencang. Teleskopik. Jenis transformation dimiliki Tatami Nakagame alias Turtleneck bisa narik anggota tubuh ke dalam mirip kura-kura yang bisa masuk ke cangkangnya. Tidal Bore. Jenis emitter dimiliki Big Red Dot bisa ngebuat banyak air dari mulutnya. Toho. Jenis mutan dimiliki Godzilla ngubah tubuh jadi semacam kaiju reptil yang badag sama kuat. Tong Tank. Jenis transformation dimiliki murid random ini bisa ngubah lidah jadi meriam yang keluar dari mulutnya, nembakin objek semacam kayak batu. Traject. Jenis emitter dimiliki Kido bisa ngendalin arah gerak apapun yang ngelewatin perbannya. Transform. Jenis transformation dimiliki Himiko Toga bisa ngerubah penampilan jadi siapapun yang Toga telan darahnya. Tiruan penampilan ini saking perfectnya sampai detail kecil juga suara ikut ke kopi. Durasi transformasinya tergantung seberapa banyak darah yang dikonsumsi juga. Setelah awakening, kopinya tambah sempurna sampai kurek sama darahnya jadi sama persis dengan target. Bisa donor darah, cok. Transforming Arms. Jenis transformation dipakai Hood sama All for One bisa ngubah bentuk tangan. Bisa dipakai serangan jarak jauh setelah diregangin, bisa dibelah untuk jadi serangan banyak juga. Trap Flex. Jenis mutan dimiliki Trapezius Headgear bisa melenturkan otot trapezius sampai level ekstrim, nutupin seluruh tubuh sama otot ini, nambahin stats fisik. Tree Frog. Jenis mutan dimiliki Tamao ngasih usernya lidah panjang sama tangan yang narempel. Twin Impact. Jenis emitter dimiliki Nirengeki Shoda bisa ngebuat benturan kedua setelah benturan pertama yang jauh lebih kuat. Lihat aja dah contohnya. Vibrate. Jenis emitter dimiliki Yoshindo alias Geran bisa ngebuat getaran atau gelombang kejut yang bergerak melalui medium apapun. Paling sering pakai tangan. Kecepatan sama kekuatan getaran ini bisa diubah-ubah. Kalau ngegetarin objek biasanya hancur, dan kalau ngegetarin tanah ngebuat gempa kecil. Vines. Jenis mutan dimiliki Ibara Shiozaki alias Vine ngebuat rambut jadi tanaman berduri yang bisa dikendaliin, misal ngiket, ngambil objek, atau ngebuat tembok proteksi. Viral Cosmos. Jenis emitter dimiliki orang random ini bisa nembakin banyak daun bunga yang keluar dari 2 bunga di kepala usernya. Voice. Jenis emitter dimiliki Hirashi Yamada alias Present Mic bisa naikin volume suara sampai ngebuat gelombang suara yang keras sama bernada tinggi. Saking kuatnya bisa ngelumpuhin orang. Voyance. Jenis emitter dimiliki Clairvoyance bisa ngelihat tembus benda apapun kecuali makhluk hidup. Warp Gate. Jenis emitter dimiliki Kurogiri bisa ngendalin kabut hitam yang bertindak sebagai gerbang portal untuk teleport kemana aja. Quirk ini artifisial alias buatan. Warping. Jenis emitter dicuri All for One juga dipakai sama salah satu Nomu, bisa teleport ke lokasi target. Target bakal ngeluarin cairan hitam dari mulutnya terus nutupin semua tubuh, berubah jadi gerbang portal sementara. User sama targetnya hilang baru sampai tujuan. Rasa cairannya nggak enak banget, cok. Bedanya sama Warp Gate, Warping ngejadiin target spesifik sebagai destinasi sama ada batas jaraknya. Water Control. Jenis emitter dimiliki Dozaemon bisa ngontrol dan manipulasi air, dibentuk jadi tangan untuk nyerang dan sebagainya. Water Gun. Jenis emitter dimiliki Kota Izumi bisa nembakin air dari
dari tangan. Water Pump, jenis mutan dimiliki Backdraft, ngubah penampilan jadi kayak tempat air yang merah tea, terus bisa ngebuat air dari keran yang ada di tangannya. Wave Motion, jenis emitter dimiliki Nejire Hado, bisa ngubah daya hidup jadi energi yang bisa dilepas sebagai ledakan gelombang. Jadi ya harus hati-hati pakai quirk ini meski level stamina atau daya hidupnya bisa dikendaliin seberapa banyak yang dipakai. Weather Manipulation, jenis emitter dimiliki Nine, bisa ngendalin segala macam bentuk cuaca. Paling sering ya badai, kayak petir atau tornado. Quirk ini juga bisa ngendalin angin untuk terbang. Weld, jenis emitter dimiliki Yosetsu Awase, bisa ngelas dan nyatuin objek apapun, mau benda mati atau makhluk hidup. Setelah dilas, dua bendanya beneran nyatu tapi bisa dihilangin efeknya kalau mau. Whirlwind, jenis emitter dimiliki Inasa Yoarashi alias Gale Force, bisa ngendalin udara di sekitar, ngebuat arus angin yang kuat banget udah kayak tornado, bisa ngangkat Inasa maupun objek sekitar. White Line, jenis emitter dimiliki Ending, bisa ngendalin garis jalur yang ada di jalan ya guys ya, diangkat dan digerakin kayak tentacle. Wall Body Lens, jenis transformation dimiliki Taneo Tokuda, bisa ngebuat lensa kamera di bagian tubuh manapun untuk dipakai moto. Foto-fotonya bisa di-print keluar dari dada. Foto yang pernah difoto bisa disimpan di dalam pikiran selama apapun, perfect untuk paparazzi. Wooden Swords from his hands, jenis emitter dimiliki Jube Namamiru, bisa ngebuat pedang kayu dari pergelangan tangan. Zero Gravity, jenis emitter dimiliki Ochako Uraraka alias Urafiti, bisa ngilangin efek gravitasi ke apapun yang disentuh ujung jari. Jadi nggak ada berat lah istilahnya. Batas berat yang bisa dikendalin Uraraka yaitu 3 ton. Aktivasi sama matiin quirknya dengan cara menyentuh jari tangan kanan sama kiri. Setelah awakening, objek apapun yang udah kena efek Zero Gravity bisa nyebarin efeknya cuma dengan menyentuh objek lain. Zoom, jenis mutan dimiliki Mei Hatsume, ngasih kemampuan ngezoom penglihatan maksimal sejauh 5 km. Masuk ke teritori quirk yang gak ada nama ofisialnya ya guys ya. Coba kalian kasih nama di komen. Cincin kaki. Awalnya punya Tenko Shimura, dicuri All for One, balik ke Shigaraki. All for One sama Shigaraki bisa ngebuat cincin di kaki yang ngedorong dengan kekuatan sama kecepatan tinggi. Ukuran lingkarannya bisa diubah-ubah. Tembok angin, jenis emitter dicuri oleh Nine dari hero random, bisa ngebuat tameng terbuat dari udara yang terkompresi cukup kuat untuk nangkis Smash Deku. Bisa dipakai ofensif juga. Magnet benda kecil, dimiliki Inko Midoriya alias Ibu Deku, bisa narik objek-objek kecil kayak telekinesis lah. Peluru laser, jenis emitter dicuri Nine, bisa nembakin laser warna ungu dari ujung jari. Meledak. Dipakai High End Nomu, kelihatannya bisa ngeledakin diri sendiri dan sekali pakai. Kendali sapi, jenis mutan dimiliki Kao Cowboy, bisa ngendalin pikiran sapi sampai ratusan ekor. Nafas api, dimiliki Ayah Deku, cuma disebut doang. Hydra, jenis emitter dicuri Nine, bisa ngesaman makhluk warna biru ini yang kuat. Sinar, jenis emitter dimiliki bayi bersinar, terus dicuri All for One bisa ngebuat cahaya dari tubuh. Pasir, jenis transformation dimiliki Sajin Higawara, bisa ngubah bagian atas tubuh jadi pasir, pasirnya bisa dikendalin dan dibuat jadi bentuk apapun. Scanning, jenis emitter dimiliki Nine, bisa nge-scan dan ngeidentifikasi quirk orang-orang, juga menilai squad apa targetnya. Lumpur, mungkin jenis mutan dimiliki villain lumpur ini ngubah penampilan jadi cairan gini dan bisa ngendaliin tubuh sendiri sesuka. Asap, jenis emitter dimiliki villain ini, bisa ngeluarin banyak asap warna pink, kalau kena mata sakit tuh. Lidah, entah jenis apa, tapi bisa ngendalin bentuk lidah, dimiliki Four-Eyed Nomu. Tangan alat, jenis transformation dipakai Chainsaw Nomu, bisa ngubah tangan sama kaki mungkin jadi alat-alat sama senjata. Deteksi getaran, jenis emitter dicuri All for One, bisa ngedeteksi getaran di area sekitar, mirip ekolokasi. Indra tambahan lah, kan kagak bisa lihat nih orang. Sayap, jenis transformation dipakai Shigaraki sama Nier High End Nomu, munculin sayap untuk dipakai terbang. Oh my god. Aduh, suara guys, my tenggorokan sudah sekarat. Dan ya itu dia semua quirk yang ada di My Hero Academia udah dijelasin ya guys ya. Kalau kalian mau ngasih ide konten untuk dibahas selanjutnya, langsung aja komen di bawah. Thank you for watching.